Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer, guys. Nah, hari ini kita di hari apa ini ya? Di hari Rabu, ya. Di hari Rabu tanggal 21. Ini tanggal 21 di bulan Juni. Ya, di bulan Juni. Kali ini kami dari Edi Puyuh, ya, mengisi telur kembali, guys. Karena ya rutinitas seperti ini dalam setiap minggunya kita mengisi telur ini ya nampaknya dalam seminggunya yang harus diisi ini 1000 untuk mencukupi kebutuhan rekan-rekan, karena mereka itu kan pesan ada yang 300, ada yang 400, ada yang 500. Ya kalau untuk di wilayah Jambi sendiri ya memang saya yang nyuplai gitu. Ada juga ya rekan-rekan kita juga itu yang mengadakan pembibitan gitu. Ya kalau untuk saat ini, nah ini kita cari yang kopong, nanti sekalian kita nyortir ya guys, jadi tidak budak dua kali kerja. Nah ini yang bolong-bolong seperti ini jangan dimasukkan ya, ini tidak bisa, sudah terluka dari sananya, kemudian yang pecah juga ya. Jadi ini kita sambil nyortir sambil juga kita mengisi ke dalam mesin tetas kita. Ya sebenarnya bukan mesin tetas sih, cuman ini untuk gimana ya, merekayasa agar supaya kita ini bisa rekayasa suhu lah, intinya seperti itu. Merekayasa suhu agar supaya bisa menetas gitu. Sebab kalau untuk puyuh sendiri dia tidak mengeram ya. Kenapa tidak mengeram ya? Ya karena dia hanya taunya betelor, puyuh petelor ya. Kalau puyuh di liar itu Pak, puyuh di liar itu ya mereka ngeram gitu. Karena ya jenisnya sama-sama puyuh kan gitu. Cuman kan cara ini kan beda, itu kan puyuh liar dan ini ditangkar ya. Kalau ini kan kita penangkaran, artinya ya kita rawat, kita gimana ya, ya kita urusi gitu. Karena kan ini kan adalah puyuh petelur. Nah kemudian dari segi apa Pak kok bisa menetas gitu? Ya kita karena dari rekayasa lampu, suhunya gitu. Nah, ini kita sambil ngobrol-ngobrol saja guys, jadi meluangkan waktu kita untuk ya mengisi sambil santai kita. Banyak juga kawan-kawan itu yang tanya, Pak kalau masukkan ke dalam mesin itu pagi, siang, sore itu apakah nanti akan jadi masalah ya? Kalau saya bilang sih nggak ada masalah, suka-suka kita kan gitu. Jadi mau masuk pagi ya boleh, mau masuk siang ya boleh, ya nggak ada masalah. Yang penting dalam kesehariannya itu ya tetap kita kontrol gitu. Malah kemarin ada yang eh, kalau bisa Pak bikin eksperimen mesin tetas itu yang gimana ya, yang relatif dari bahan-bahannya itu yang kita mungkin ada di lingkungan kita. Ya mungkin ya kardus-kardus bekas ataupun dindingnya kita menggunakan kardus saja Pak. Terus kemudian nanti merakit kayunya itu kerangkanya menggunakan kayu. Ya nanti kita coba seperti itu. Netas nggak kira-kira Pak? Ya kalau hanya kira-kira ya netas. Karena yang dibutuhkan kan suhu, suhu di dalam, suhu panas, suhu hangatnya. Kita ukurlah menggunakan alat yang namanya hygrometer. Kemudian kelembapannya kita termometer ya. Kalau untuk kelembapan ya kita tetap menggunakan eh, hygrometer itu kalau untuk kelembapan. Tapi kalau untuk panas itu kita menggunakan termometer. Ya kalau termometer sendiri pun kita nggak usah gimana ya.
Kalau kita sudah ada alat yang termostat digital yang seperti ini kan sudah mengatur suhu ya, artinya mereka sudah bisa membatasi suhu. Kok mereka? Ya, artinya suhu sudah dibatasi oleh otomatisnya apa ya? Oleh otomatisnya termostat itu tadi untuk membatasi. Nah, dari rekan-rekan sendiri mungkin yang selama ini mau coba-coba menetaskan ya silahkan. Sebenarnya kalau untuk para peternak ya, kalau menurut saya pribadi sih, kalau menurut pendapat saya ya kita berpendapat boleh-boleh saja ya guys. Kalau untuk menurut pendapat saya pribadi, sebaiknya kawan-kawan ini kalau ternak itu ada mesin tetas sendiri. Ada mesin tetas sendiri, walaupun itu kapasitasnya itu tidak terlalu banyak. Ya mungkin 300 lah. Jadi gunanya untuk apa? Ya untuk tambal sulam, karena kematian-kematian di setiap harinya itu pasti ada ya. Kalau untuk kita ternak puyuh itu pasti ada. Di angka kematian itu kita sendiri yang nggak tahu, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah usaha bagus, kebersihan sudah kita jaga, vitamin sudah kita berikan, tetapi kan kalau yang namanya nyawa itu kan punya yang maha kuasa, jadi kita hanya menjalankannya. Jadi kalaupun bisa ya saran saya itu ya setidaknya kita ada mesin, walaupun itu kapasitasnya sedikit, walaupun itu kapasitasnya hanya mungkin di sekitar 300 gitu. Jadi di situ gunanya untuk apa? Ya kita untuk tambal sulam. Untuk tambal sulam aja. Karena apa? Di dalam kesehariannya itu berkemungkinan dalam seminggu tuh ya pasti itu ya mati 1, 2 atau 3 atau 4 itu kan biasanya itu pasti. Kalau seluruh peternak pasti mengalami. Pasti mengalami. Yang terjepit lah, mungkin yang sakit lah, itu biasanya mengalami Pak. Kalau untuk kematian dalam perharinya itu berapa persen, yaitu ada di video-video saya itu ada. Nah rekan-rekanku semuanya, kalau mungkin ya, kalau kawan-kawan mau tanya, yaitu sebaiknya mungkin cari saja dulu videonya, scroll dulu ke bawah gitu. Nanti mungkin di situ ada sedikit banyak membantu lah ya. Terkadang juga kan gini ya kawan. Ya, apa yang ditanyakan dengan rekan-rekan semuanya kan belum tentu saya semuanya bisa jawab semuanya. Ya, secara apa ya? Secara pengalaman kan kita kan beda-beda. Belum tentu apa yang kawan-kawan sampaikan ke kami terus saya pribadi harus menjawab. Itu belum tentu juga saya bisa ya. Karena apa? Kemampuan manusia terbatas, kawan. Kemampuan manusia terbatas. Tapi kan di sini sering saya bilang, kita di sini sama-sama belajar. Bukan berarti saya yang paling pintar. Enggak, saya juga masih butuh banyak pembelajaran juga gitu. Mengenai mungkin masalah gimana ya? Mungkin kayak ada perhitungan PCR-nya. Nah, itu gimana kan gitu. Mengenai bobot imbang dengan pakannya itu harus seperti apa. Yaitu itu harus dikaji secara ilmiah dan itu harus dikaji secara gimana ya, itu memang khusus ada jurusannya. Kalau mau perhitungan-perhitungan seperti itu ya kitanya, saya aja sekolah itu hanya tamatan SMA biasa gitu loh. Jadi ya semuanya kan perlu pembelajaran, kita pelajari sama-sama gitu. Tapi kalau rekan-rekan banyak yang ada yang sarjana mungkin dari peternakan, dari dinas dari perkebunan, atau yang jelas dari peternakan, dah mungkin bisa berbagi ya tentang ilmu obat-obatan ataupun tentang apa ya, perhitungan pakan, tentang VCR itu tadi, terus tentang IDF. Nah itu bisa juga itu dipelajari gitu. Karena kan ya kalau kita ini kan taunya apa ya, kita belajar juga ya hanya otodidak gitu loh. Jadi awalnya kan saya belajar itu otodidak dari YouTube. Nah YouTube itu juga ya belajarnya dari mana kan, dari gurunya dari mana ya kita nggak tahu gitu. Jadi kalau apa yang ditanyakan kawan-kawan, kalau memang saya tidak bisa menjawab ya saya mohon maaf. Saya bukan berarti
seperti ini saya bikin konten harus begini-begini. Ya saya jawab itu kan berdasarkan pengalaman saya pernah jalaninya. Kalaupun memang saya belum pernah menjalani, terus saya ditanya, kalau memang saya nggak tahu, ya saya jawab nggak tahu. Nanti kalau saya jawab tahu, tapi ternyata saya belum tahu, ya pura-pura tahu, pura-pura ngerti kan, nanti puyuh kawan-kawan bisa ngedrop kan nggak enak kita jadinya. Kan gitu. Makanya apa yang saya sampaikan itu berdasarkan saya pernah mengalami. Jadi gitu. Kalau saya belum pernah menjalani, ya saya juga ya nggak mau terus terang, ya kitanya aja nggak tahu kok kita paksa harus tahu untuk bisa menjawab, ya itu yang saya nggak mau. Jadi di sini ya kalau memang saya tahu ya saya jawab, kalau memang nggak tahu ya apa boleh buat. Kalau mau saya buat jawaban ya setidaknya, wah konten Pak Edi biar laku asal jawab begini-begini, ya enggak. Kalau memang saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Untuk apa kita mencari popularitas, kontennya biar viewernya banyak, biar penontonnya banyak? Ya kalau memang rezeki kita ada di situ, apa salahnya? Nggak usah dibuat-buat gitu loh. Jadi biarkanlah semuanya itu berjalan dengan atas kehendak ilahi lah. Urusan rezeki yaitu ya nanti lah, kan sudah diatur urusan rezeki. Kita mah tinggal ngejalanin aja, gimana kita jalannya gitu aja. Kalau memang ada rezeki di YouTube ya alhamdulillah. Kalau memang nggak ada ya anggaplah saya beribadah, berbagi ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman gitu. Makanya ya terkadang kan nanti di akhirat juga kan, untuk yang orang-orang muslim kan nanti dipertanyakan, ilmumu kau dapat dari mana? Terus kemudian kau sebarkan seperti apa? Kau sampaikan seperti apa? Kan gitu. Depan belakang, di tengah juga masih ditanya kita, seberapa persenkah kamu membagikan ilmumu, kan gitu. Semuanya ditanya. Nah, oleh karena itu ya kita beranggapan hanya berbagi pengalaman saja di tentang ternak perpuyuhan ini. Nah, tentu kita kembali ke pokok permasalahan ya. Jadi di sini ini kalau bisa saran saya memang seperti itu rekan-rekan. Jadi kalau untuk kita ternak puyuh ya, saran saya secara saran pribadi ya, itu kalau bisa kita ada mesin tetas walaupun kecil, hanya kapasitas kecil. Jadi tujuannya yaitu tadi untuk tambal sulam, agar supaya nanti kita apa ya, masih bisa stabil dengan jumlah popularitas kita, jumlah dengan populasi kita itu nanti masih bisa stabil ya. Kalau kita ya, kalau namanya kita mau beli bibit juga kan nggak tentu kita bisa ada rezeki terus kan gitu. Kalaupun memang netasin ya cari telurnya ya yang sudah FS, jadinya kita sudah enak, yang sudah final stok jadinya kita sudah enak gitu. Kalau yang masih standar juga bisa nggak Pak? Ya bisa, cuman kan kita harus merawat jantan. Kita tahu jantan betina itu sudah di umur remaja, yaitu di umur sekitar di 25 hari ke atas gitu. Jadi kalau kita bisa mengenalnya dari bentuk warna bulu ketika baru netas, kan itu lebih memperkecil modal kembali kawan. Jadi saran saya kalau kita ternak, apalagi kalau populasinya sudah di atas 1000, yaitu sebaiknya kita punya mesin tetas lah, walaupun itu hanya kecil-kecilan, hanya sekitar 300 biji saja. Itu apa ya, untuk mempermudah kita untuk menambah-nambah populasi kita, ataupun untuk tambal sulam. Angka kematian itu pasti ada kawan ya, itu pasti ada angka kematian di setiap harinya, itu pasti ada. Nah itulah kawanku semuanya, hanya sekedar berbagi saran, berbagi informasi pentingnya mesin tetas walaupun itu ukuran kecil. Jadi kawan-kawanku semuanya, kalaulah kita dalam setiap harinya itu bisa nambah, sama halnya dengan anak-anak kita yang ada di pondok, mungkin sama halnya dengan mereka, sehari ngapal mungkin 1 ayat 2 ayat, tapi kalau itu tahun-tahunan juga ditekuni ya lama-lama akan hafal juga kan gitu. Dengan kita juga seperti itu. Mungkin seminggu ini kita netasin 10, netasin 100, 200.
terus di setiap minggunya. Ya nanti juga kan lama-lama kan itu kan menjadi banyak gitu. Jadi tips saya agar supaya kita tetap maju terus, jalan terus ya, itu harus ada mesin tetas ya, walaupun itu dalam skala ukuran kecil yang mini saja lah, nggak usah terlalu yang besar-besar. Jadi gunanya untuk apa ya, untuk tambal sulam kita sendiri. Kalau memang belum ada indukan FS ya pakai indukan biasa saja nggak masalah, pakai indukan yang sedarah juga ya nggak masalah, toh kan betelor juga, walaupun itu gunanya hanya untuk tambal sulam. Nah, mungkin hanya itu ya rekan-rekanku semuanya. Terima kasih yang sudah mampir di channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah nyimak. Dan terima kasih yang sudah memberikan yang terbaik, yang selalu mendukung saya untuk di setiap harinya buat konten Pak, untuk sama-sama kita belajar, sama-sama untuk pembelajaran. Jadi ada yang berpesan jangan pernah bosan kalau kita berbagi ilmu. Ya, mudah-mudahan walaupun kita berbagi ilmu ini di sini ini banyaknya sekali prasangka yang tidak bagus ya. Disangkanya saya cari popularitas, disangkanya saya cari keuntungan di dalam YouTube, ya enggak juga. Ya, semuanya kita niatkan ya. Ya itu tadi, kita berbagi saja pengalaman, karena saya dulunya ya juga ya susah, bahkan sekarang ya masih susah gitu. Jadi dulunya juga pernah mau tutup, dan dulunya juga ya pernah mengalami kegagalan. Pernah nombok terus, pernah nggak ketemu. Nah itu seperti apa? Itulah saya hanya berbagi di lewat channel pribadi saya ini. Mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer.